Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Masih semangat untuk menerima pelajaran hari ini? Ya, Bu. Ibu mau nanya nih, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, ada yang masih ingat nggak larutan penyangga itu apa? Saya, Bu. Iya, Iqbal. Larutan penyangga itu larutan yang bila terpenolakan pH-nya, Bu. Jadi ketika ditambahkan sedikit asam oksigennya dia penolakan pH-nya. Iya, pintar sekali, Iqbal. Sekarang Ibu ada yang mau nanya lagi nih. Kalian pernah nggak ngerasa giginya ngilu ketika makan makanan yang bersifat asam? Misalnya makan bakso terus pakai cuka terlalu banyak, ada yang pernah nggak? Iya, pernah. Oh gitu, ya. Pernah ya? Ada yang tahu nggak hubungannya antara rasa ngilu yang dirasakan dengan makanan yang bersifat asam tadi? Tidak tahu. Tidak tahu ya, dibuat dulu ya rasa penasaran kalian. Nah, sekarang tadi Iqbal bilang larutan penyangga itu larutan yang dapat mempertahankan pH-nya ketika ditambah sedikit asam atau basa. Nah, kalau misalnya kita menambahkannya secara berlebih, gimana? Larutan penyangga bisa mempertahankan pH-nya atau enggak? Bisa jadi. Masih abstrak ya berarti jawabannya ya. Nah, untuk itu, untuk menjawab semua pertanyaan tadi, Ibu akan mendemonstrasikan suatu percobaan sederhana. Di sini ada beberapa alatnya. Coba sebutkan ini apa anak-anak? Tahu. Ya, ini pipet. Ya, benar ini. Gelas ini. Nah, ini. Sampai. Nah, gampang ya. Terus yang ini. Iya, pintar. Untuk bahannya, Ibu di sini ada larutan amonium hidroksida, ada dua konsentrasi 0,1 dan 0,01. Yang kedua ada larutan amonium klorida sama dua konsentrasi juga 0,1 dan 0,01 molar. Dan basanya di sini kita menggunakan natrium hidroksida, konsentrasinya 0,01. Nah, ya. Perhatikan ya. Jangan ada yang masuk, jangan ada yang ngobrol. Ya, ini kita akan mencampurkan yang konsentrasinya sama. Tadi amonium hidroksida dan amonium kloridanya yang 0,1 molar. Campurkan ya. Dua. Sama juga yang tadi yang konsentrasinya 0,01. Aduk. Nah, sebelumnya Ibu mau minta tolong nih, satu teman di antara kalian siapa yang membantu Ibu menuliskan hasil pengamatan? Oji, Bu. Ya, Bu. Tinggal nulis pH-nya doang loh. Lagi. Oji bantu ya. Ya, Oji. Ini pH ya. Dapat nilai tambahan. Nah, sekarang kita sebelum ditambahkan basa, diuji dulu larutan awalnya itu berapa larutan buffernya. Yang 0,1 molar ya. Coba, saya mau lihat. Apa nih saya uji? Uji ya? Apa? Uji ya, Rila? Uji ya? Nah, uji tulis uji. Ya, berarti penambahannya di print. Kan belum ditambahkan tadi. Nah,
Untuk yang 0,01. Ya. Coba nih pH-nya berapa? 7. Berapa? 7 ya. 7 energi. Nah, sekarang kita tambahkan kedua wafer-wafernya, NaOH-nya 2 tetes ya. 2 tetes lagi. Ibu. Diuji lagi pH-nya. Ada yang mau bantu ibu ke depan? Ya, ibu. Ya. Coba berapa pH-nya? Masih 7 ya? Ini yang 0,1. Ya, masih 7. Ya. Dua keliling aja ya, kalau ini mesti keliling satu-satu sama. Nih, dicek lagi. Ini 0,01. Lihat. Berapa pH-nya? 7 ya? Iya Bu, 7. Ya. Ya. Oke. Tambah lagi 2 tetes. Betul Pak. Masih Pak tetes ya? Ya. Tes lagi. Berapa nih? 7 ya? Ya, 7. Ya, masih 7 ya. Sistem wafernya gimana? Masih bisa mempertahankan pH-nya? Masih. Ya. Oke, lagi terus sampai berubah pH-nya. Nah, ini yang 0,01. Masih 7 ya? Masih 7. Oke. Lagi. Tambahkan lagi, Ji. 2 tetes, dia jadi 6 tetes. Oke, pH-nya berubah atau belum? Ibu, ya? Ibu mau bantuin. Ibu, mau sih mau bantuin ibu boleh? Makasih sih. Berapa sih? Ya, masih 7 ya? Ya. Yang ini sih masukin. Ini. Seluruhnya ya. Nah, gitu. Coba masih 7 ya? Iya, masih 7 Bu. 7. Oke, tambah lagi Ji. 2 tetes lagi. Ayo, seberapa lama nih bertahan pH-nya? Ya, sampai keceluk ya semuanya. Udah Bu. Udah, coba lihat. Ya, 7 ya? Yang 0,1 ya? Nih udah 8, ternyata yang 0,1, 0,01 udah 8. Ubah ya pH-nya. Nah, lebih cepat ya 0,1. Nah, yang 0,1 udah kita sudah tambahkan tadi bahasanya. Sekarang yang 0,01. Yang 0,1 kita lanjut ya. Tambah lagi. 2 tetes. Terus. Kemudian belum ya? Ya, masuk 7. Tambah lagi. Tambah lagi.
9,8. Lagi Itu udah dikasih pulang Ji. oh kasih lagi. Boleh. Apa banget? Nah, coba sebelum kita bahas tentang hasil demonstrasi, Ibu mau nanya dulu. Larutan penyangga itu terdiri dari apa aja? Ada yang tahu nggak? Bagian aja. Larutan penyangga itu terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya, serta basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, ya. Sekarang coba tunjukkan mana yang sebagai asam basa lemah dan mana yang sebagai asam konjugasinya. Ya Bu. Iya. NH4OH itu basa lemahnya. Ya. Terus NH4Cl itu asam konjugasinya. Nah, iya benar. Ini basa lemah. Dan ini asam konjugasinya. Sekarang Ibu mau menuliskan reaksi ketika larutan gawanya ditambahkan basa. Ketika ditambahkan basa, dia akan bereaksi dengan ion amonium. Nah, membentuk amonium hidroksida kembali. Bu mau nanya, ini reaksi apa? Ketimbangan, karena reaksinya terjadi atau reversible. Nah, ya, reversible. Coba sekarang lihat data pengamatannya. Ada yang mau memberi tanggapan nggak tentang perubahan pH yang terjadi? Saya Bu. Iya dia. Ternyata larutan penyangga juga memiliki kapasitas Bu dalam mempertahankan pH-nya. Ketika basa yang ditambahkan berlebih, maka pH larutan penyangga akan berubah secara drastis. Oke. Sekarang Ibu lihat, benar ya kata dia. Sini ada 0,1 dan 0,01 konsentrasinya. Ada yang mau bertanggapan nggak tentang perbedaan konsentrasi? Ibu, Iya Budi. kalau dilihat dari hasil demonstrasi, larutan penyangga yang konsentrasinya lebih besar itu memiliki kapasitas yang lebih besar juga Bu dalam mempertahankan pH. Iya benar. Lihat, untuk yang 0,1 yang lebih besar, ternyata dia lebih banyak kan penambahan hasil hidroksidanya untuk berubah menjadi 8, ya nggak? Iya. Seperti itu. Ada yang mau memberi tanggapan lagi? Saya iya sih. Jadi semakin besar konsentrasi larutan penyangga, maka kapasitas larutan penyangga untuk mempertahankan pH itu akan semakin besar. Nah, iya benar. Akan semakin besar. Penambahan basa yang lebih banyak. Nah, ya. Coba kita lihat lagi di reaksinya. Ketika ditambahkan OH-nya berlebih, itu akan penambahan apa? Oh iya, Ibu mengingatkan lagi pelajaran semester 1. Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi keseimbangan itu ada apa aja? Ibu, Ya Iqbal. konsentrasi, volume, suhu dan tekanan. Nah, dari keempat faktor coba perhatikan dari reaksinya mana yang berpengaruh. Kira-kira ada yang bisa? Saya Bu, ini konsentrasi Bu. Ya konsentrasi kenapa? Tadi kan Ibu menambahkan basa pada larutan. Ya benar, karena kita menambahkan konsentrasi di basanya sehingga ada yang masih ingat pergeseran keseimbangan. Iya. Nah, kalau misalnya konsentrasi reaktan itu diperbesar, maka reaksi keseimbangan akan geser ke produk. Nah, kalau konsentrasi reaktan yang diperkecil, nah reaksi keseimbangan bergeser ke kiri dan sebagainya. Ya benar. Ketika konsentrasi reaktannya diperbesar, itu tadi penambahan basa ya, OH-nya. Nah, dia akan bergeser ke produk. Produknya apa? Nah, amonium hidroksida. Nah, amonium hidroksida ini nanti akan terbentuk lebih banyak dibandingkan dengan garamnya apa? N4Cl. Nah, coba ada lagi nggak yang mau memberi tanggapan? Bu, Oke, Riki. jadi ketika basa ditambahkan berlebih, maka ion OH dari basa itu akan bereaksi dengan ion NH4 Iya, benar. membentuk amonium hidroksida. Jadi menyebabkan keseimbangan bergeser ke arah produk. Ya benar. Ya, ketika OH-nya berlebih, berarti kan nanti akan bereaksi dengan NH4+. Jadi di produk akan lebih banyak menghasilkan amonium hidroksida. Terus pH bapernya bisa jadi Iya, jadi naik. Kenapa? Karena bahasanya kan yang lebih banyak dibanding garamnya. Ya enggak? Jadi pH-nya naik. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Sekarang, Ibu mau menyangkutkan tadi fenomena yang Ibu berikan.
mulut kita itu ada sistem buffer juga. Nah, sistem buffernya yaitu buffer fosfat. Nah, coba ada yang bisa mengkaitkan nggak antara fenomena tadi sama hasil demonstrasinya? Saya Bu, Iya saja. berdasarkan hasil demonstrasi tadi bahwa larutan penyangga memiliki kapasitas dalam mempertahankan pH larutan penyangga tersebut, sehingga saat kita merasakan rasa ngilu pada gigi itu berarti makanan yang bersifat asam yang kita makan sudah melewati kapasitas sistem buffer yang ada pada rongga mulut. Nah, iya benar. Berarti ketika kita merasakan ngilu, kita terlalu banyak memakan asam sehingga kapasitas dari sistem buffer yang ada di rongga mulut kita itu udah terlewati. Ya, jadi kalian jaga-jaga makanannya, jangan sampai terlalu banyak memakan makanan yang bersifat asam. Nanti kalian rongga mulutnya akan merasakan ngilu. Kan gak enak ya kalau ngilu makannya. Nah, iya seperti itu. Nah, sekarang secara keseluruhan, siapa coba yang mau menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Saya Bu. Iya, Siti. Nah, larutan penyangga mempunyai kapasitas dalam mempertahankan pH-nya. Semakin besar konsentrasi larutan penyangga, maka semakin besar juga kapasitas larutan penyangga dalam mempertahankan pH. Nah, iya, pengaruh konsentrasi untuk mempertahankan kapasitas penyangganya ya. Sekarang ada lagi nggak? Satu lagi? Ya boleh ini. Larutan penyangga ketika ditambahkan rasa, ada yang tidak, maka yang tidak tersebut akan bereaksi dengan ion amonium, Ya, dan membentuk amonium hidroksida lagi. Hal ini akan menyebabkan keseimbangan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk karena konsentrasi reaktan yang diperbesar sehingga pembentukan amonium hidroksida terjadi secara terus-menerus. Hal ini yang membuat pH larutan kotor menjadi naik. nah iya seperti itu ya, hebat sekali Yudi. Jadi apa dari kesimpulan? Bahwa larutan penyangga itu memiliki kapasitas semakin besar konsentrasi, kapasitasnya juga semakin. Iya benar. Yang kedua, ketika penambahan basanya berlebih, reaksi akan bergeser ke arah roda karena reaktannya diperbesar seperti itu. Nah, untuk minggu depan kalian ada tugas ya untuk mencari sistem buffer yang ada di tubuh kita selain di rongga mulut. Masih banyak per individu ya. Ya. Oke, untuk hari ini cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.